Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini materi kita yaitu mengenai hasil kebudayaan zaman praaksara. Coba kalian tahu nggak zaman praaksara itu apa? Oke, zaman praaksara itu adalah zaman di mana belum mengenal tulisan. Coba deh kalian perhatikan gambar di bawah ini, gambar A dengan gambar B. Apa sih persamaan dan perbedaannya? Nah, jika persamaannya yaitu fungsinya adalah untuk menghaluskan makanan, sedangkan perbedaannya dalam segi bentuknya. Kalau gambar A ini adalah namanya batu pipisan. Yang kedua, gambar B adalah gambar cobek. Apa sih hubungannya dengan zaman praaksara atau teknologi kebudayaan zaman batu? Ya, jadi ini adalah hasil kebudayaan pada zaman teknologi bebatuan. Baiklah, sekarang hasil budaya masyarakat praaksara. Pada masa praaksara ini manusia itu belum mengenal tulisan, walaupun sudah ada kehidupan secara sederhana. Terbagi kehidupan manusia praaksara itu ada 3, masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundakian. Oke, kebudayaan masa praaksara yaitu ada zaman Paleolitikum, zaman batu tua, Neolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, dan zaman logam. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan ini merupakan tahap awal bagi kehidupan manusia. Pada masa ini manusia menghabiskan 90% waktunya untuk hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Ini ya, hidupnya pun secara nomaden ya, tinggal di gua-gua dan sungai, danau atau pantai. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ini yaitu masa di mana kebutuhannya itu sudah menanam, sudah bercocok, menunjukkan pada masa ini manusia sudah menguasai lingkungan. Nah, pada masa ini manusia telah mengenal sistem kepemimpinan. Lalu yang ketiga, masa perundakian. Masa perundakian ini adalah masa di mana kebudayaan paling tinggi pada masa praaksara, yaitu adanya peralatan perunggu dan besi. Ini kehidupannya itu sudah yang paling tinggi dalam kehidupan manusia praaksara. Oke, zaman batu tua yang tadi Paleolitikum. Zaman batu tua ini hidupnya food gathering, hidupnya masih di alam, masih liar, masih labil, hidupnya berpindah-pindah, nomaden, cara mengumpulkan makanannya dengan cara food gathering. Citan, ada kapak genggam, kapak perimbas, dan flaket. Lalu kebudayaan ngandong, ada peralatan dari tulang, gigi. Nah, zaman batu madya atau tengah yaitu Mesolitikum, ciri hidupnya itu masih di alam, tinggalnya itu di tepi pantai dan gua-gua, dan hidupnya itu semi sedenter. Kalau zaman tadi batu tua itu hidupnya nomaden. Yang menarik dari zaman batu madya tengah ini, Mesolitikum itu adanya Geokemondinger dan Abruzos Rock. Geokemondinger ini merupakan sampah dapur, tumpukan sampah dapur, sedangkan Abruzos Rock ini adalah gua-gua yang hidup dijadikan tempat tinggal.
Nah ini ya kejoko, lalu batu pipisan dan kapak dek kebudayaannya. Zaman batu muda Neolitikum. Ciri dari zaman batu muda Neolitikum ini adalah food producing, bukan food gathering lagi. Hidupnya itu sudah mengenal sistem gotong royong. Nah, zaman batu tua ini sudah mulai memiliki kepercayaan akan hal-hal makhluk halus atau roh nenek moyang. Dan peralatannya pun hasil kebudayaannya sudah halus, tidak kasar. Hasil kebudayaannya ada mata panah, gerabah, perhiasan, dan alat pemukul kulit kayu. Ada kapak persegi, ada kapak lonjong. Yang terakhir dari zaman batu adalah zaman batu besar, Megalitikum. Ciri zaman batu ini hidupnya sudah sedenter, food producing, bercocok tanam, sudah berbaju, dan hasil budayanya berupa bangunan besar, yaitu adanya menhir, dolmen sebagai meja batu, peti kubur batu sebagai fungsinya untuk peti jenazah, sarkofagus atau keranda, waruga, punden berundang. Nah, dan yang terakhir adanya zaman logam. Zaman logam ini ya masyarakat pendukungnya itu sudah mampu mengolah, melebur, dan membuat alat-alat dari logam. Zaman perunggu. Zaman logam ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Ada zaman perunggu ini hasil kebudayaannya ada nekara. Nekara ini fungsinya untuk sebagai meminta hujan, ada moko sebagai kawin, ada kapak corong, lalu ada bejana perunggu, arca perunggu, dan adanya perhiasan. Nah, sampai